Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, tadi saya habis selesai ngemanin burung ya. Kali ini kita coba jawab pertanyaan teman-teman ya yang dimasuk kolom komentar. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis, kita bisa saling berbagi pengalaman. Kemarin ada yang nanya, yang pertama itu teman kita mau panen anakan murai batu di usia yang mungkin 11-12 hari ya, karena informasinya itu anak burung tersebut baru keluar dari sarangnya atau baru terbang gitu ya. Dan biasanya juga kalau di tempat saya itu anak burung itu kalau keluar sarang itu memang usianya sekitar 11-12 hari ya, rata-rata segini nih ya. Kebetulan ini di depan kita ini juga ini baru keluar sarang ya nih. Jadi kalau misalkan umuran 11-12 hari dari netes itu bisa kita ambil ya, kita panen untuk diloloh tangan. Itu 95% bisa teman-teman ya, tergantung kitanya gitu. Maksudnya jika kita pengen diloloh tangan itu awal-awal mungkin agak susah ya, tetapi bisa dilakukan dengan cara mungkin sedikit dipaksa. Kalau memang si burung ini nggak mau ini ya, nggak mau buka paruh gitu, dipaksa sedikit. Nanti kalau udah terbiasa dengan tangan kita, terbiasa dengan orang, itu gampang gitu. Tapi kalau usianya ngelebihin dari 12 hari, misalkan udah seminggu, 2 minggu, kemudian mau diloloh tangan, diloloh oleh kita gitu, itu emang susah, rata-rata nggak mau ya. Contohnya di kandang sebelahnya, ini kan juga kebetulan ada anaknya nih. Ini sama mana anaknya ya? Jadi kalau udah terlalu gede, itu menurut saya nggak bisa kalau diambil. Ini diambil untuk diloloh tangan ya. Nih, ini udah 10 hari keluar sarang nih, sebesar itu ya. Ini sama, ini kebetulan ada 2, yang satunya mana nih? Oh itu tuh. Jadi saran saya kalau memang anakannya masih usia 11 atau 12 hari baru keluar sarang dan tujuannya ingin menyelamatkan ya, itu ambil saja, bisa diloloh tangan. Tapi kalau saya pribadi untuk usaha ternak burung itu saya lebih pilih loloh indukan, karena menurut saya anakan yang dihasilkan itu menurut saya lebih kuat fisiknya ya, ketimbang yang diloloh tangan. Karena dia diloloh induknya di kandang besar,
kemudian dia bisa terbang-terbangan ya. Dan kita juga bisa melihat prosesnya, kita bisa menikmati ya. Apalagi yang hobi burung, sudah pasti ketika melihat kondisi seperti ini, anaknya keluar sarang, kemudian kita lihat diloloh sama induknya, itu ada kepuasan tersendiri yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan gitu. Jadi kita bisa melihat proses alami si burung itu berkembang biak seperti di alam gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya kemarin itu yang baru masuk seputar ini ya, apa, hama pengganggu ya. Jadi salah satunya mungkin semut. Teman kita bertanya, untuk menghindari semut yang masuk ke sarang burung ya, atau gelodokan gitu ya. Jadi untuk gelodokan sendiri, yang pertama jangan ditaruh di tempat yang mungkin terlalu rendah ya, misalkan digeletakin di lantai gitu ya. Jadi minimal itu paling enggak di atas 30 cm ya. Kalaupun teman-teman naruh tempat sarang itu di bawah, itu biasanya untuk treatment burung-burung yang kondisinya tidak bisa terbang dikarenakan mabung tetapi dia tetap produksi gitu. Paling enggak itu 30 cm. Seperti di kandang saya yang nomor 5 sana ya. Nah, di kandang nomor 5 ini saya juga naruh 2 tempat bersarang itu ya, di pojokan itu sekitar 35 cm ya dari dasar kandang. Jadi yang lain juga itu di atas, jadi lebih dari 1 meter. Itu saya taruh pendek ya, itu tadi untuk antisipasi atau menyediakan tempat bertelur untuk burung-burung yang kondisi bulunya mabung atau copot tetapi dia masih produksi. Jadi kan kalau mabung itu sulit untuk terbang, makanya butuh tempat bersarang yang agak rendah gitu. Dan jika area kandang itu kan namanya ada faktor pengundang semut, yaitu makanan ya, sisa-sisa makanan, apalagi di sini ya. Saya punya parkit Australia, itu banyak millet yang jatuh. Kemudian untuk di kandang itu, jika ada anaknya untuk murai batu, biasanya si induk itu akan ngambil jangkrik dibawa ke bawah, kemudian di lantai itu kan pasti ada sisa-sisa potongan jangkrik ya. Nah, itu akan mengundang semut. Nah, saya biasanya pakai ini teman-teman. Saya semprot lantai atau dasar kandang itu pakai cairan ini ya, Rodalon. Jadi ini untuk mengusir semut ya. Jadi cara pakainya itu kita campur dengan air. Saya biasanya untuk 1 botol ini kan kurang lebih sekitar 500 mili ya, atau setengah liter. Itu biasanya saya campur setengah tutup ini ya, setengah tutup botol Rodalon ini. Itu kita aduk, kemudian kita aplikasikan, kita semprotkan di dasar kandang. Tetapi untuk dasar kandang sendiri itu sebelum disemprot, saya biasanya saya sapu ya. Nih, untuk dasar kandang sendiri sebelum disemprot biasanya kita sapuin dulu, tapi juga melihat dari kondisi si kandang. Jika telurnya baru netas, itu saya nggak ganggu ya.
Saya biasanya nyemprot ketika burungnya lagi mengeram telur atau telurnya itu belum netes. Itu nggak gampang stres ya. Khawatirnya gini, kalau misalkan si telur itu udah netas, kemudian dasar kandang itu kita sapuin, pertama debunya khawatir mengganggu si anak ataupun bisa bikin stres si indukan ya. Kemudian untuk harganya ini, waktu saya beli harganya sekitar 20-an ribu teman-teman. Nanti ya cek saja ya, mungkin beda daerah beda harga gitu. Dan ini udah saya pakai udah sekitar setahun ya. Pemberiannya pun juga enggak tiap hari ataupun tiap minggu. Itu kita melihat kondisi datangnya si semut ya. Kalau mulai semut berdatangan dan si kandang itu memungkinkan untuk kita semprot, kemudian ada cara lain itu, yaitu saya biasa pakai ini. Nah, nih saya nggak bisa baca ya. Ini tulisan-tulisan Cina ya. Jadi ini racun semut. Racun semut ini kita taburkan di depan-depan kandang ya. Beberapa titik kita taburkan sana, kemudian di sana juga bisa. Ini kita bisa dapat di toko online ya, harganya sekitar 1.000 atau 1.300 rupiah ya, satu saset ini. Cukup murah. Jadi ini itu serbuk, berupa serbuk makanan yang untuk semut. Jadi nanti semut akan ambil makanan ini, dibawa ke sarangnya, kemudian ketika makan si koloni semut tersebut ya akan habis semua ya, karena ini racun untuk membasmi semut gitu. Bisa juga ketika saya ada waktu dan ingin gratis, saya biasanya ngerebus pakai daun sirih teman-teman. Daun sirih kita rebus 7 lembar atau 10 lembar dengan 1 atau 1,5 liter air. Itu kita rebus, kemudian air rebusannya itu kita untuk nyemprot dasar kandang ya. Itu jadi bisa untuk menghalau semut. Semut nggak suka aroma daun sirih ya, dan juga bisa membunuh bakteri ya. Dia kan sirih itu antiseptik. Jadi kalau mau hemat tinggal metik, kalau punya pohon sirihnya petik daunnya, kita rebus, kita bisa pakai gitu ya. Kalau daun sirih bagus kalau tiap minggu bisa ada waktu untuk nyemprot dasar-dasar kandang gitu. Jadi walaupun terlihat sedikit kotor, tapi semut itu jarang gitu ya, apalagi sampai naik ke atas sarang gini, atas glodok, itu jarang. Karena di lantai itu kan aroma rodalon ataupun aroma daun sirih, dan juga kita pasangin racun semut tadi, jadi area kandang kita itu bebas dari semut. Oke, gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman kita. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan nanti bisa sharing di sini ya, kita berbagi pengalaman. Dan jika ada pengalaman lain dari teman-teman, silahkan di-share ya. Ini pengalaman pribadi saya, kami tidak mengajari tapi kita sharing ya, itu yang sudah saya alami selama ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis, kita berbagi pengalaman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.